Hai teman-teman, di video kali ini aku mau buat video cerita tentang how I start my own business. Tidak seperti video sebelumnya yang biasanya bikin video tentang DIY atau percobaan sains sederhana. Kali ini aku mau coba share bisnis kecil aku yang udah aku jalanin di Shopee kurang lebih 1 tahun semenjak pandemi tahun lalu. Sebelumnya aku sama sekali nggak paham tentang bisnis dan kuliah aku pun dulu bukan jurusan ekonomi atau bisnis. Aku mulai mencoba untuk berdagang itu tahun 2017-an. Saat itu aku coba buka bisnis food and beverage ya. Mulai dari jualan kentang, terus burger dan lain-lainnya. Itu ke bazar-bazar, sekolah-sekolah, acara pensi. Saat itu sih iseng-iseng aja mau coba ya. Terus nggak lama coba buka kedai di food court dengan modal kurang lebih 10 jutaan saat itu, dan pada akhirnya nggak bertahan lama, kami pun bubar saat itu. Sempat sedih ya pasti, tapi nggak apa-apa lah ya, anggap aja uang modal yang udah dikeluarkan itu adalah pengalaman berharga serta pembelajaran yang nggak bisa kita dapat dari manapun. Setelah itu iseng-iseng buat mainan edukasi dari flanel. Awalnya memang saat itu sering banget ya buat variasi alat edukasi untuk sekolah. Aku guru TK by the way. Saat itu kemudian buka Shopee, dijual, dan alhamdulillah lumayan ada aja yang beli ya. Namun lama-kelamaan agak capek juga ya karena sambil kerja, dan juga karena mainan itu kan aku buat sendiri, jadi butuh waktu lama banget dan bener-bener harus bisa bagi waktu yang ekstra. Dan sampai pada akhirnya tahun lalu itu saat pandemi aku banyak mikir ya, bisnis apa yang bisa aku jalani meskipun aku juga sambil kerja. Saat itu kan banyak WFH ya di rumah, jadi aku sambil banyak belajar dari YouTube, search keyword ya buat YouTube-nya para pengusaha sukses, kemudian pelan-pelan belajar tentang bisnis dari mereka. Dari platform manapun kalau udah ngomongin soal bisnis pasti aku pantengin saat itu. Kemudian aku search potensi apa sih yang aku punya, aku bisa jual apa, minimal ya aku ada keahlian apa sih, suka atau hobi apa sih, kayak gitu. Dan pertama, aku suka craft ya, kerajinan tangan. Yang kedua, aku suka stationery zaman aku sekolah waktu itu. Aku riset di Shopee dan ternyata rame juga, banyak yang jual stationery. Kalau nggak salah hampir sebulan aku riset dan aku pantengin sampai pada akhirnya memantapkan diri, bismillah aku akan coba bisnis ini. Aku riset barang-barang yang murah dari beberapa toko. Waktu itu aku gak kepikiran ongkir, jadi aku beli yang termurah aja. Tapi malah ongkirnya yang mahal, karena aku beli di luar pulau ya saat itu. Modal barangnya 350-an, ongkirnya 150-an. Agak zong sih ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga awal bisnis, nggak gini ya, nggak tahu. Aku berusaha untuk berpikir positif, tidak menyesal. Ya itu artinya kita belajar dari pengalaman. Setelah itu, apakah aku untung? Tentu saja belum. Yang pertama, aku rugi dulu yang pasti ya. Aku bener-bener sambil jualan sambil belajar. Aku cari tahu dulu market stationery secara luas, sampai pada akhirnya aku sempat lihat di YouTube tentang bullet journal. Aku ingat waktu aku sekolah, aku suka banget ngehias binder atau jurnal aku. Nah, aku baru sadar, oh ternyata dunia bullet journal itu makin luas ya. Dan aku pun cari tahu lagi pasar bullet journal ini. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah produk aku banyak yang beli. Semakin hari semakin belajar untuk mengembangkan produk. Produk apa lagi? Kira-kira bikin atau jual apa lagi? Terus dan terus dikembangkan. Keuntungan yang aku dapat dari berjualan di Shopee, aku investasikan lagi, aku kembangkan. Alhamdulillah aku belikan franchise dari salah satu minuman boba, dan terus akan aku kembangkan atau investasikan lagi. Intinya kalau kalian mau mulai, kalian pasti bisa. Awal itu pasti susah banget, tapi lama-lama kamu akan tahu celahnya.
Ya, jangan menyerah duluan. Seperti yang aku ceritakan, aku di awal bisnis aja udah pahit duluan. Tapi insya Allah kalau kita terus rajin, berusaha, kemudian cari tahu, belajar, lama-lama kalian akan paham sendiri. Proses itu perlu banget sebagai jembatan pengembangan potensi diri kamu dan juga pembelajaran berdasarkan pengalaman-pengalaman yang akan kalian dapatkan. Aku bicara seperti ini sebagai nasihat buat diri aku sendiri nih. Bohong aja kalau aku nggak capek, bohong kalau aku nggak nyerah ya. Manusia pasti ada titik lelahnya. Kalau capek, kalau lelah, kalau merasa nyerah, ya singkirkan dulu sejenak, refresh hati dan pikiran. Bagaimanapun caranya, mungkin kalian biasa nonton atau berolahraga yoga atau yang lain ya, pokoknya refresh dulu. Kalau sudah membaik, insya Allah pikiran akan baik dan positif kembali. Itu ya, seperti itu cerita aku ya. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tetap semangat, sampai jumpa.